اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أرسل على رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Dewan Hakim yang kami muliakan serta para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat-malaikat Allah Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta. Siapakah dia? Tak lain dan tak bukan, yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim yang kami muliakan serta hadirin wal hadirat yang kami banggakan, ilmu pengetahuan merupakan salah satu media untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Masyarakat modern telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan. Namun, di sisi lain, ilmu pengetahuan dan teknologi canggih tidak mampu menumbuhkan akhlak yang baik. Menurut Zakiyah Darajat dalam bukunya yang berjudul Peranan Agama dalam Kesehatan Mental, halaman 10, bahwasanya dunia modern saat ini, termasuk di Indonesia, telah ditandai dengan gejala kemerosotan akhlak yang berada pada taraf yang mengkhawatirkan. Kejujuran dan kasih sayang sudah tertutup oleh penyelewengan, penipuan, saling merugikan, saling mengadu domba dan memfitnah. Gejala kemerosotan akhlak dewasa ini bukan hanya menimpa kalangan dewasa, tetapi juga menimpa kalangan anak-anak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami akan menguraikan Syarhil Quran dengan tema penguatan pendidikan karakter menuju jati diri bangsa. Hadirin yang berbahagia,
Teknologi layar mampu membius manusia untuk tunduk pada layar dan mengabaikan yang lain. Jika manusia tidak sadar akan hal ini, maka dia akan kehilangan sesuatu yang amat penting dalam dirinya, yakni kebersamaan, hubungan kekeluargaan, dan sosial yang hangat. Kecanggihan perangkat digital yang semakin hari kian berkembang pesat, kian melonjak dan kian meningkat hebat. Namun, kecanggihan perangkat digital ini hal ini juga berdampak pada kemunduran kualitas generasi muda. Sudah terlihat jelas hadirin, potret buram generasi kita saat ini seperti yang sering kita lihat di media-media massa. Sungguh disayangkan, tanpa mengabaikan beberapa keberhasilan dalam dunia pendidikan, ternyata kita lebih banyak dihadapkan pada potret buram generasi hari ini, baik di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat, yang lebih banyak menghasilkan generasi narkoba, tawuran, dan pergaulan bebas. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara membangun generasi penerus Islam yang berjiwa rabbani di zaman modern seperti saat ini? Salah satu cara membangun generasi penerus Islam yang berjiwa rabbani adalah akidah dan akhlak. Akidah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Penguasa. Seorang mukmin, terutama generasi muda sekarang, harus memahami bahwasanya akidah yang benar adalah tonggak dari segala tingkah laku, tabiat, dan karakter. Yusuf Qaradawi mengatakan bahwasanya berdirinya suatu bangunan dengan kokoh dan megah tanpa pondasi yang kuat merupakan perkara yang mustahil. Demikian pula dalam Islam, betapa sulit menemukan atau bahkan tidak ada sosok seorang muslim yang mampu mensiarkan agama Islam dan menjalankan segala aturan di dalamnya, kecuali mereka adalah sosok orang-orang yang berakidah kuat dan benar. Oleh karena itu, hal yang harus dibangun untuk menciptakan generasi rabbani, yakni dengan memperkokoh akidah. Karena akhlak membentuk pemuda menjadi pemuda yang cekatan, panutan, dan tauladan. Luqmanul Hakim, seorang pemberi nasihat dan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara membangun akhlak yang baik dalam Islam, yakni dengan memperkokoh akidah. Karena akidah yang kuat menjadi benteng bagi manusia dari hal-hal yang dapat menyesatkan umat manusia. Untuk itu, Luqmanul Hakim memberikan peringatan dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Hamba berlindung di bawah kekuasaan-Mu ya Allah dari usukan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah,
yang maha pengasih, tak pilih kasih, yang maha penyayang, tak pandang sayang. Ingatlah ketika Luqman memberi peringatan kepada anaknya, ketika dia memberikan pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam ayat tersebut, Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, hai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Luqmanul Hakim memberikan peringatan kepadanya bahwasanya karena hal itu dapat merobohkan pondasi akhlak dan menghancurkan nilai-nilai moral. Kemusyrikan merupakan kezaliman yang besar. Terkadang tanpa kita sadari, kemusyrikan telah ada di tengah-tengah kita. Konon lagi pada era teknologi yang semakin canggih, esensi dari kemusyrikan kian gencar merongrong umat Islam tanpa ampun. Segenap muslim dari berbagai jenjang usia terlena dalam buaian indah yang terbungkus dalam kenikmatan semu. Oleh karena itu, orang tua juga berperan penting dalam mendidik anak agar menjadi generasi yang berkarakter Quran. Sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi sebagai berikut. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Sadaqallahul azim. Dan hendaklah mereka takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunannya yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir akan kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi maha agung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsir Jalalain memberikan penjelasan bahwasanya orang tua jangan sampai meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah. Lemah di sini bukan hanya lemah dalam perihal harta, namun lemah di sini adalah lemah dalam berbagai aspek. Salah satunya lemah dalam berakhlak dan juga lemah dalam berakidah. Al-Quran mengandung nilai-nilai moral yang dapat dijadikan pedoman oleh manusia dalam bersikap dan berperilaku. Dan lingkungan menjadi faktor utama dalam menentukan karakter seseorang. Ketika seseorang besar di lingkungan yang religius, maka hal itulah yang akan ditanamkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan begitu pula sebaliknya. Ketika seseorang besar di lingkungan yang negatif, maka hal itulah yang akan ditanamkan dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, untuk menciptakan pemuda Rabbani, maka lingkungan berperan sentral dalam prosesnya. Membangun kekuatan akidah adalah hal terpenting yang harus dilakukan.
Mengapa akidah menjadi dasar semuanya? Karena tanpa akidah yang kuat, tidak ada semangat untuk menjalankan ibadah. Dan tanpa ibadah yang baik, tidak akan terbentuk akhlak yang baik. Ketika akidah sudah kokoh, maka ibadah dan akhlak senantiasa mengikutinya. Hadirin yang berbahagia, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kekuatan akidah merupakan prinsip utama dalam membangun generasi yang berkarakter Quran. Dan dengan akidah yang kuat akan melahirkan anak-anak yang berakhlakul karimah dan cerdas. Namun yang paling penting adalah generasi yang selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Karena generasi muda dituntut menjadi generasi yang cerdas, Berwawasan luas dan berakhlak luas. Seorang komandan Irlandia, Arthur Wellesley, pernah berkata, Orang bijak belajar ketika mereka bisa, dan orang bodoh belajar ketika mereka dipaksa. dan seorang penulis asal India dengan julukan manusia komputer, Sakuntala Devi, juga pernah berkata, Pendidikan bukan cuma soal pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tetapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu pengetahuan. karena pendidikan yang baik adalah fondasi untuk masa depan yang lebih baik. Sebab Giovanni Diodi, sonoi leader di domani. Jana Wakamono, Gashita Ridades, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Jangan bilang kau pemuda kuat, Jangan mentang-mentang badan sehat. bila akidahmu masih kurang. Innalillah, innalillah. Bila dirimu cinta salawat, Bila hatimu rindu Muhammad, itu baru pemuda yang hebat. Masya Allah, Masya Allah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Sebagai manusia biasa, tak luput dari kesalahan. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.